Sinar mentari terlihat menyembul di balik jendela. Aku sudah menyiapkan sarapan untuk Mas Haris. Sedikit lemah, tersebab semalam entah pukul berapa diri ini baru bisa tertidur. Tapi kupaksakan juga tubuh ini bergerak, memberi yang terbaik untuk suami. Mas Haris terlihat keluar dari kamar. Dia mendekat dan memberi sebuah kecupan di kening, lalu pindah ke perut. "Apa kabar anak papa pagi ini?" candanya, sembari mengusap perut. "Ah, masa papa belum tahu jika aku belum bisa ngomong? Tapi kabarku baik banget." Dia menjawab pertanyaannya sendiri, membuat seulas senyum terkembang di bibir ini. Kuajak dia duduk di kursi. "Masak apa hari ini?" "Nasi uduk kesukaan Mas." "Nasi uduk? Wow, enak." Mas Haris menatap makanan yang sudah terhidang di atas. Dia terlihat mengambil sendok dan mulai menyendoki makanannya. Benar-benar enak. Aku masih menatapnya, belum berselera menyentuh makananku. Entah kenapa, hati ini masih tak tenang jika mengingat pesan Mbak Maria semalam. Setelah status mereka sah bercerai, haruskah ia masih saja meminta bantuan Mas Haris untuk membantunya dalam banyak hal? "Kok kamu gak makan?" "Aku udah makan duluan tadi Mas. Maaf ya, aku tiba-tiba lapar dan gak bisa ditahan. Pasti itu karena pengaruh kehamilan, makanya jadi lebih cepat lapar. Besok bangun tidur, ngemil roti dulu ya." Aku menganggukkan kepala. "Hari ini libur kan?" Dia kembali bertanya. Kuanggukkan kepala. "Istirahat aja di rumah. Mas usahakan cepat pulang. Nanti kita jalan-jalan ya." Aku tersenyum, lalu memberinya segelas air putih hangat. "Duh, handphone ketinggalan di kamar. Biar aku ambil aja Mas." Lekas diri ini bangkit menuju kamar. Sedikit deg-degan, aku kembali membuka aplikasi WhatsApp. Pesan Mbak Maria tidak kuhapus. Aku ingin melihat kejujuran Mas Haris. Apakah dia akan mengatakan padaku jika mantan istrinya tersebut kembali mengirim pesan, "Semoga kali ini kamu tidak berbohong lagi, Mas." Aku kembali menarik langkah. Ku antar Mas Haris sampai di depan pintu, melepas kepergiannya dengan doa. Aku tak tahu apa jadinya jika ternyata kali ini pun Mas Haris masih akan berdusta. Sakit hati kedua kali. Ya Allah, aku sungguh tak ingin merasakannya lagi. Ku tutup pintu rumah, lalu lekas memasuki kamar untuk mengganti pakaian. Setelah ini, aku berniat akan mengunjungi Mbak Maria. Aku akan berbicara banyak dengannya, terutama tentang statusnya kini bagi Mas Haris. Pelan langkahku terangkat, tapi dering ponsel membuatnya tertunda sejenak. "Mama mertua." Lekas aku mengangkat telepon beliau. "Halo Ma." "Halo Ana. Mama mau nanya, apa Karin menginap di sana semalam?" "Enggak Ma." "Loh, kemarin sore dia izin sama Mama. Katanya mau ke Jakarta ke rumah kalian." "Enggak ada Ma." Astagfirullah. Jadi kemana anak itu? Mama lupa nanya ke kamu semalam. Soalnya Mama juga kurang sehat. Mama minta Karin tidak pergi kemarin, tapi dia ngotot. An, Mama takut kawannya bilang Karin lagi dekat sama Om. Astagfirullah. Om? Iya An, namanya Feril. Aduh, Mama jadi khawatir ini. Ana, Haris ada di rumah. Mama telepon gak diangkat. Mas Haris lagi di jalan, Ma.
biasa matikan ponsel. Aku yang minta agar dia tidak mengangkat telepon saat berkendara. Kalau Haris pulang, tolong kamu suruh telepon Mama ya. Baik, Ma. Mama baik-baik ya di sana. Makasih, An. Aku menutup telepon. Perasaan kini semakin memburuk. Ya Allah, Karin lagi deket sama siapa? Jangan sampai dia dekat Feril. Lindungilah adik iparku itu, ya Rob. Niatku semula ingin mengunjungi Mbak Maria tertunda karena telepon Mama. Aku mencoba menelpon Karin untuk memastikan keadaannya. Benar saja, nomor telepon adik iparku itu di luar jangkauan. Akhirnya, aku memilih duduk sejenak, menstabilkan gemuruh di dada. Pertanyaan itu muncul begitu saja. Bagaimana jika benar Mas Feril, lelaki yang sedang mencoba mendekati Karin? Ini tidak boleh terjadi. Atau dia akan kembali mengulang sejarah Maria di diri Karin. Aku harus mengutamakan yang mana. Masih di rumah, dengan kebimbangan tingkat tinggi, tiba-tiba sebuah mobil terlihat berhenti di depan rumah. Diri lekas berlari, mengecek siapa yang datang. Astagfirullah. Karin turun dari sebuah mobil yang dikendarai seorang lelaki. Tanpa menunggu, aku lekas berlari ke pintu untuk mengetahui siapa yang sudah mengantar gadis itu. Tapi tak beruntung, saat tiba di luar, yang kudapati hanya Karin seorang. Dia menatapku dan tersenyum. Mbak, kenapa? Aku menghela napas, mencoba tenang. Setidaknya Karin sudah sampai di rumah. Ku ajak dia masuk, sampai di dalam. Karin, katakan sama Mbak, dari mana aja kamu semalam? Mama nelpon Mbak, kebingungan nyariin. Katanya, kamu nginap di sini, tapi kok nggak datang? Karin nginap di rumah Alia, Mbak. Alia yang mana? Teman kuliah Karin. Mama juga tahu kok. Tapi Mama nelpon Mbak seperti kebingungan gitu. Katanya mau kamu ke Jakarta, mau nginap di rumah Mbak. Tapi apa? Semalaman kamu nggak sampai kemari. Mama salah dengar, Mbak. Karin pamit itu ke rumah Alia. Ada acara di sana. Malam ini barulah Karin nginap di rumah ini. Harusnya kamu ngabarin Mbak lagi. Jadi Mama nggak ketakutan gini kan? Iya, maaf Mbak. Aku lupa. Terus tadi kamu diantar siapa? Teman Mbak. Lelaki. Karin mengangguk. Ya Rob, setua ini aku menikah, tak pernah sekalipun aku semobil dengan lelaki, kecuali Mas Haris. Ada apa dengan anak zaman sekarang? Namanya siapa? Mbak, kenapa sih? Dari tadi nanya melulu. Karin, Mbak cuma mau tahu kamu diantar siapa. Apa itu salah? Karin yang ku kenal tak begini. Kenapa sekarang sikapnya amat sangat berubah? Pasti ini pengaruh lelaki yang sedang mendekatinya. Namanya Feril. Dua netraku membelalak, sedang jantung mendadak berdegup kencang. Kamu kenal dari mana sama lelaki itu? Dikenalin teman. Aku capek Mbak. Kenapa diberondong terus sama pertanyaan? Iya maaf, Mbak cuma mau tahu aja. Takutnya kamu malah salah bergaul. Karin udah besar Mbak, udah bisa jaga diri. Karin mau istirahat di kamar yang mana? Di kamar tamu. Ya udah, sini Mbak antar. Setelah mengantar Karin ke kamarnya, aku lekas menelpon Mama dan mengabari bahwa adik iparku itu sudah sampai di rumah. Mama terlihat lega, walau jujur terdengar seperti masih memendam cemas.
Setelah menelpon mama, jemari kembali terulur untuk menelpon Mas Haris. Halo, Mas. Iya, An. Mas udah sampai di kantor. Mas Haris terdiam sejenak. Mas? Iya, baru saja. Ada apa? Tadi mama telepon ngasih tahu kalau Karin ke Jakarta. Ke rumah kita. Iya, Mas. Tapi Karin sedikit membuat mama khawatir. Kenapa? Katanya dia mau menginap di rumah kita. Tapi ternyata dia justru menginap di rumah temannya, Mas. Oh, ya udah. Yang penting udah sampai di rumah kan? Udah. Tapi yang jadi masalah, Karin itu sekarang lagi dekat sama lelaki, Mas. Kata mama om. Namanya Feril, Mas. Hah? Feril siapa? Tadi pas Ana tanyain sama Karin, dia kelihatan kesal. Ya udah, aku biarin dia istirahat. Kayaknya capek. Ya udah, kamu tenang. Biar nanti Mas yang tanyakan. Mas usahakan bisa izin dari kantor. Aku mengiyakan dan menutup telepon. Sejenak mendudukkan tubuh di atas sofa. Tapi detik berikutnya seperti mengingat sesuatu. Maria, haruskah aku meninggalkan Karin dan pergi mengunjungi Mbak Maria? Sebaiknya aku pergi sebentar saja. Karin, aku mengetuk pintu kamar adik iparku itu. Iya, Mbak, jawabnya tanpa membuka pintu. Mbak mau keluar, kamu bisa kan? Mbak suruh jaga rumah sebentar. Bisa, Mbak? Ya udah, jangan kemana-mana ya, Rin. Iya, Mbak. Aku kembali mengangkat langkah. Dengan menaiki motor, akhirnya sampai di rumah sakit. Seperti yang disebutkan Maria di pesan semalam. Turun dari kendaraan, entah kenapa perasaan mulai tak tenang. Aku tetap meneruskan langkah hingga sampai di depan pintu ruang rawatan. Hampir saja aku mengetuk pintu tersebut, namun kedatangan seorang perawat membuat niat ini terurungkan. Permisi, Mbak, ucap perawat itu, hendak memasuki ruangan. Aku menepi sejenak, tapi dua netra ini berhasil menangkap pemandangan di dalam sana. Saat pintu terbuka, benarkah yang kulihat itu, Mas Haris? Astagfirullah, bukankah tadi Mas Haris bilang dia sudah sampai di kantor? Kenapa ada di sini? Aku menyentuh dada yang mendadak terasa sakit. Jadi kamu berbohong lagi, Mas. Tega kamu melakukan semua ini padaku. Lalu apa gunanya kau berjanji kemarin jika pada akhirnya kamu mengingkari juga? Di antara segenap rasa sakit, aku mengeluarkan ponsel lalu membuka sedikit pintu yang sudah ditutup kembali oleh perawat. Kuabadikan momen yang terlihat di dalam sana. Semoga dengan bukti ini kamu tidak lagi dapat mengelak, Mas. Tanpa menunggu lagi, langkah ini kembali tertarik menjauh. Aku berhenti pada salah satu kursi tunggu di lobi. Tangan dan kaki gemetar menahan kecewa. Mas, kamu bermuka manis di depan, tapi ternyata di belakang seperti ini. Untuk kedua kali, kau tidak jujur padaku. Maumu apa? Kau lupa, hampir kehilanganku sekali. Apa kau benar-benar ingin berpisah, Mas? Hati terasa amat sakit. Kuusap perut yang terasa berdenyut karena mendapati kenyataan ini. Andai tak ada yang bersemayam di dalam sini, mungkin lebih mudah untukku pergi dan meninggalkannya. Tapi karena dia, aku berjuang untuk bertahan. Tidakkah kau tahu itu, Mas? Ya Rob, apa yang harus kulakukan? Bersambung.